Ini sebenarnya pemain terbaiknya, gue udah gak peduli apakah pemain terbaik di Celtics itu Jason Tatum atau Jaylen Brown. Gue sudah tidak peduli. Kalian mau bilang Jason Tatum silahkan, kalian mau bilang Jaylen Brown silahkan. Yang gue tahu mereka berdua tuh emang jago banget. Defensive ratingnya New York Knicks itu di playoff sejauh ini nomor 1. Defense-nya gokil. Gue nggak feeling sama Doc Rivers. Doc Rivers berkali-kali mengecewakan gue di babak playoffs. Ngobrol NBA episode 61. Guys, sudah hari Jumat. Hari ini tadi cuma ada satu game, Atlanta Hawks lawan Boston Celtics. Jadi kita singkat-singkat aja. Dan besok juga akan ada 2 game seru ya, Lakers Grizzlies sama Golden State Warriors lawan Sacramento Kings. Dua-duanya game 6. Game 6. Gayanya siapa ini ya? Game 6 Clay. Aduh, ngeri besok. Oke, kalau ngomongin game tadi, game ke-6 antara Atlanta Hawks lawan Boston Celtics, hampir nyaris sedikit lagi Atlanta bisa memaksakan game 7. Tapi ternyata memang ya closernya Celtics memang beda kelas lah ya. Di akhir-akhir tadi gue lihat Atlanta nempel banget. Tadi gue baru mulai start nonton tuh di awal quarter 4 kalau nggak salah ya. Akhir quarter 3 masuk ke quarter 4. Gue lihat bahwa Atlanta defense-nya bagus banget. Kalau pemain-pemain Celtics mau ngedrive ke dalam, ditutup, dibikinin wall, dibikinin tembok semua, dipepet, ditempel semuanya. Kesulitan. Tadi gue akui kesulitan pemain-pemain Celtics. Sempat ada momen-momen mereka kesulitan banget untuk mencetak angka. Pemain-pemain kayak Jaylen Brown, Marcus Smart, Jason Tatum. Bahkan tadi gue nonton ada sekian menit dia nggak dapat bola sama sekali. Dia nggak pegang bola sama sekali. Gue bilang, gimana Celtics, masa bolanya nggak lu kasih ke pemain terbaik lo gitu. Akhirnya Tatum dapat bola untuk pertama kalinya di quarter 4. Pertama kalinya, dan dia langsung 3 point masuk. Terus abis itu gue lupa pemain Celtics siapa yang layup atau dia shoot nggak masuk, and then Jason Tatum langsung put back dunk. Cuma itu yang dibutuhkan sama Tatum. Ternyata nggak perlu terlalu banyak satu. Setiap kali dia dapat kesempatan untuk bisa nyetak angka, dia dapat melakukan hal itu dengan sangat-sangat efektif. Itu yang gue suka dari pemain-pemain kayak Jason Tatum. Jaylen Brown juga tadi melakukan hal yang sama. Ketika dia dapat kepercayaan diri untuk nembak 3 point, dia yakin itu masuk, itu bola pasti masuk. Ketika dia bisa transition, fast break, ngedrive ke dalam, dia juga finishernya, as a finisher dia bagus banget. Jadi ini sebenarnya pemain terbaiknya, gue udah gak peduli apakah pemain terbaik di Celtics itu Jason Tatum atau Jaylen Brown. Gue sudah tidak peduli. Kalian mau bilang Jason Tatum silahkan, kalian mau bilang Jaylen Brown silahkan. Yang gue tahu mereka berdua tuh emang jago banget. Dua-duanya. Anggaplah dua-duanya seimbang deh. Gue gak mau pilih salah satu yang lebih jago, yang lebih bukan terkenal, lebih populer mungkin Jason Tatum. Tapi Jaylen Brown gak kalah kok. Tadi dia 32 points kalau nggak salah. Jason Tatum 30 points. Jadi dua-duanya ini sama-sama benar-benar kuat. As a duo, sebagai duo menurut gue sama-sama kuat. Dan sama-sama bisa menjadi closer, bisa menjadi go-to guy. Jadi go-to guy-nya Celtics tuh nggak cuma satu. Sudah ada beberapa. Bahkan gitu. Jadi itulah yang kelebihan yang dipunyai Celtics, yang mungkin belum dipunyai sama Atlanta Hawks. Gue tapi tetap harus kasih apresiasi ke pemain-pemain Atlanta Hawks. Trae Young di series ini beberapa kali dia 30 points. Kemarin dia game winning 3-point shot di game kelima. Ada momen-momen kita melihat bahwa Trae Young memang benar-benar bisa menjadi seorang closer dengan insting, dengan mental yang wow gitu, dengan badan postur sekecil itu ya. Ada momen-momen itu memang, tapi di momen game kayak game 6 tadi, first half-nya dia main bagus, second half-nya dia shoot-nya banyak yang nggak masuk. Akhirnya kecenderungan maksanya jadi egonya kelihatan banget. Dia berusaha benar-benar jadi go-to guy-nya untuk Atlanta Hawks. Ya memang dia go-to guy-nya. Pemain-pemain lain banyak yang ketika dipasing balik lagi ke Trae Young, akhirnya semua jadi pada ragu, mau ngapa-ngapain jadi pada ragu. Tapi gue suka dengan pemain-pemain kayak Onyeka Okongwu, itu gue suka. John Collins di series ini juga bagus mainnya. DeAndre Hunter juga bagus. DeJounte Murray sempat disuspend juga kemarin 1 game. Tadi mainnya not bad sebenarnya.
Bogdanovic juga tadi double digit points. Semua starting five-nya Atlanta Hawks tadi kalau nggak salah double digit juga poinnya. Jadi gue suka sebenarnya Atlanta Hawks di bawah pelatih Quinn Snyder ini. Gue lebih suka sejauh ini, gue lihatnya sebenarnya mereka mainnya lebih enak. Two man game antara Trae Young dan John Collins, two man game antara Trae Young dan Okongwu atau Clint Capella. Suka sebenarnya, itu tipikal gaya mainnya Trae Young dan Atlanta Hawks yang memang dari sejak zamannya Nate McMillan di bawah sampai sekarang ya. Tapi at the end of the day memang gue melihat Boston Celtics lebih punya personil yang lebih secara kualitas mereka lebih siap lah, lebih siap, mentalnya juga lebih siap. Tadi kita lihat pemain-pemain kayak Big Al Horford yang tadi mendapat corner 3, dia open, dia nembak juga udah dengan pede dan bolanya masuk sejak 3 point dari Al Horford itu membawa energi yang sangat-sangat positif ke pemain-pemain Celtics lainnya, karena sejak poin itu, setelah itu menurut gue Celtics mainnya bagus banget, offense-nya bagus banget, defense-nya juga tambah bagus lagi. Jadi semangatnya dibuild dari 3 point yang dilakukan sama Al Horford itu. Memang kita nggak pernah tahu, man. It can be JB, it can be JT. Kapan bisa Marcus Smart mainnya bagus, kapan bisa Al Horford mainnya bagus. Maybe Malcolm Brogdon tadi juga chip in point berapa, 17 points kalau nggak salah off the bench. Kuat, man, Celtics menurut gue kuat. Dan Milwaukee Bucks sudah nggak ada nih. Gue berharap nanti Milwaukee Bucks ketemu Celtics. Milwaukee Bucks udah nggak ada nih. Jadi mestinya ya, langkahnya Celtics untuk bisa kembali ke babak final mestinya lebih terbuka lebar menurut gue. Oke, mungkin segitu aja tentang game tadi. Gue tetap respect sama Atlanta Hawks, tapi memang Celtics tim yang lebih kuat. Kita harus akui itu. Walaupun Joe Mazzulla juga first time di babak playoff as a head coach ya. Dia assistant dan lain-lain pernah, tapi as a head coach ini pertama kali. Jadi pasti ada grogi, ada perasaan nervous, takut salah strategi dan lain-lain, gue paham. Jadi semua blunder-blundernya dia walaupun nggak major, nggak fatal, tapi kita bisa pahami bahwa this is his first time in the playoffs as a head coach. Jadi pasti keputusan-keputusan itu dia lebih berpikirnya mungkin agak lebih ribet gitu dibanding pelatih-pelatih yang memang sudah terbiasa dengan momen-momen dan situasi seperti ini gitu. So it's okay. Oke, untuk preview semifinal di wilayah timur. Barat belum beres. Tapi di wilayah timur sudah jelas yang akan bertemu di semifinals adalah Miami Heat akan bertemu dengan New York Knicks. Gue kemarin bilang di Instagram, wah gue dulu zamannya tahun 90-an ketika Patrick Ewing lawan Alonzo Mourning, terus zamannya Larry Johnson, Latrell Sprewell, John Starks, Tim Hardaway, Miami Heat gitu ya. Gue suka banget dengan, wah gila, itu dulu sempat terjadi brawl ya. Zaman dulu tuh benar-benar physical, panas-panasan, ngotot-ngototan. Wah itu udah seru banget sebenarnya. Era itu tuh seru banget. Dan ya kita nggak bisa melihat era itu terjadi di series yang ini, cuma paling tidak gue tahu fans-fansnya Knicks juga benar-benar pasti beringas nanti kalau ketika gamenya main di MSG, game 1, game kedua harusnya mainnya di MSG. Jadi gue berharap series ini menjadi series yang sangat-sangat fisikal. Kedua tim ini sama-sama punya defense yang sangat baik. New York Knicks menjadi tim dengan defensive ratingnya New York Knicks itu di playoff sejauh ini nomor 1. Defense-nya gokil. Defense-nya bagus sekali. Miami Heat juga nggak kalah tentunya. Kita tahu di Miami Heat Erik Spoelstra pasti punya defensive minded yang membuat mereka juga bisa mengalahkan tim sekuat Milwaukee Bucks kemarin gitu ya. Nggak cuma kegilaan dalam offense-nya Jimmy Butler, tapi defense-nya juga menurut gue mereka sangat komitmennya luar biasa untuk bermain defense gitu ya. Gue untuk detik ini gue akan lebih mengunggulkan New York Knicks. Gue tahu Jimmy Butler akan menjadi Jimmy Butler lagi sepertinya, tapi apakah dia masih punya sisa bensin sampai dengan nanti selesai series ini, gue nggak tahu. Mudah-mudahan dia masih punya. Kalau dia masih sanggup nge-score kayak kemarin 40, 50,
bener-bener nge-carry tim Miami Heat ini kalau dia masih sanggup. Wah, gila, bukan angkat topi lagi, gue angkat apa deh, udah top lah. Gue pengen Miami Heat bisa menang di series ini, tapi gue melihat secara realistis tetap kehilangan Tyler Hero. Gue rasa di series ini nanti akan cukup berpengaruh, apalagi Jimmy Butler, Bam, Kyle Lowry dan lain-lain. Menurut gue udah bener-bener bener-bener kerja keras kemarin lawan series lawan Milwaukee Bucks, walaupun hanya berakhir dengan 5 games ya, cepet juga sebenarnya, nggak capek-capek banget lah bisa dibilang, tapi energinya menurut gue sudah sangat terkuras kemarin, dan gue hopefully mereka masih punya cukup energi untuk melawan New York Knicks. Jadi untuk saat ini gue nggak tahu kenapa, gue rasa ini New York Knicks ini bisa jadi kayak Atlanta Hawks pas kemarin sampai ke Conference Finals di tahun 2021, ketika akhirnya Atlanta Hawks tanpa ada yang memfavoritkan mereka akhirnya bisa sampai ke Conference Finals dan ketemu Milwaukee Bucks. Gue rasa New York Knicks ini jadi, gak tahu kenapa gue di otak gue feeling ini tuh tahunnya New York Knicks gitu untuk bisa melangkah jauh. Ya gak tahu nanti ke final atau enggak, tapi paling tidak ke final wilayah tuh mereka, menurut gue ini chance-nya bagus banget untuk mereka bisa melakukan itu. Asal pemain-pemain kayak Julius Randle yang kemarin di series melawan Cavs menurut gue nggak bagus, dia bisa step up di series lawan Miami Heat ini gitu. Pemain-pemain kayak Mitchell Robinson, Josh Hart, Emmanuel Quickley, Jalen Brunson tentunya pasti akan gila-gilaan ini untuk benar-benar bisa ngebawa Knicks bisa melangkah sampai ke babak final wilayah. Menurut gue itu jadi satu pencapaian yang bakal keren banget. Jadi karena home court advantage dipegang sama New York Knicks, dan gue melihat mereka punya defensive rating nomor 1 sejauh ini melawan Cleveland, apalagi yang big man-nya juga bagus-bagus gitu ya. Gue akan lebih mengunggulkan New York Knicks di series melawan Miami Heat ini. Mudah-mudahan seriesnya panjang, minimal 6 games lah, mudah-mudahan ya. Nah, kalau di series lawan Celtics lawan Sixers, gue mungkin nggak mau bahas terlalu panjang lebar. Gue mohon maaf ya, mohon maaf, ini personal aja, gue nggak feeling sama Doc Rivers. Doc Rivers berkali-kali mengecewakan gue di babak playoffs. Tadi ngomongin Atlanta Hawks, mereka kalah lawan Atlanta Hawks waktu di 2021 gitu ya. Kalau mau di flashback dan berbagai macam blundernya Doc Rivers di babak playoff, pasti teman-teman semua juga udah pada tahu. Jadi ketika gue mendengar nama Doc Rivers, gue udah berpikirnya udah negatif gitu. Walaupun Sixers musim ini menurut gue kuat ya, starting five-nya kuat. Nah, kemarin gue bilang di series lawan Brooklyn Nets, kedalaman timnya Sixers ini belum benar-benar teruji. Karena starting five-nya mereka aja sebenarnya sudah cukup untuk mengalahkan Brooklyn Nets. Tapi di series lawan Boston Celtics nanti, menurut gue kedalaman tim ini akan menjadi faktor yang sangat penting, faktor X yang sangat penting. Siapa yang bisa menjadi X factor of the bench dari Sixers misalnya? Pertanyaannya seperti itu. Kalau dari Boston Celtics, gue bisa menyebutkan berbagai nama mungkin ya. Salah satunya misalnya yang pasti udah jelas di depan mata adalah Malcolm Brogdon misalnya. Itu sudah bisa kita lihat di series melawan Atlanta Hawks atau di regular season. Gue ngefans sekali sama Malcolm Brogdon. Dan kalau dilihat starting five-nya, closernya Boston Celtics punya 2 paling tidak yang jauh di atas rata-rata. Ada Jalen Brown, ada Jason Tatum. Kalau di Sixers, Embiid, James Harden, ada Tobias Harris, ada Tyrese Maxey. Jadi sebenarnya secara starting five menurut gue bisa dibilang imbang. Nah, tinggal nanti penentunya adalah siapa yang ketika si Embiid lagi diistirahatin misalnya, atau James Harden lagi diistirahatin, atau Maxey dan lain-lain. Siapa yang dari bench ini yang bisa step up untuk mengisi menit-menit yang ketika starter mereka sedang tidak main. Kalau dari Boston Celtics menurut gue nggak perlu takut. Tapi kalau dari Sixers gue agak takut gitu. Bagaimana nanti ketika Embiid lagi duduk, or James Harden, Maxey. Kita lihatlah nanti series ini bakal berlangsung seperti apa. Tapi untuk detik ini gue akan memfavoritkan Boston Celtics untuk bisa melangkah ke babak final wilayah. 4 terlalu jahat kalau gue 4-1.
Gue feeling bisa 4-1 sebenarnya. 4-2 minimal banget 4-2 deh. 4-1 ya, jangan cepet-cepet deh, gue pengen yang panjangan sebenarnya. 4-2 untuk Boston Celtics minimal. Mudah-mudahan Sixers bisa ngasih perlawanan, tapi gue tetap percaya sama Jason Tatum dan Jaylen Brown, dan pelatihnya, walaupun hitungannya pelatih baru, Joe Mazzulla, tapi dia benar-benar sudah tahu A sampai Z-nya Boston Celtics. Jadi secara pelatih pun, walaupun lebih berpengalaman kemana-mana Doc Rivers, tapi nggak tahu kenapa gue lebih feeling sama Joe Mazzulla untuk bisa mengeluarkan semua strategi yang dibutuhkan untuk Celtics bisa mengalahkan Embiid, Harden. Gue nggak tahu defense seperti apa nanti yang akan dilakukan Celtics untuk menjaga Embiid. Ya, menarik sih. Menarik, kedua series ini menurut gue akan menarik. Tapi untuk detik ini gue akan memilih New York Knicks dan Boston Celtics. Oke, segitu aja mungkin episode 61. Teman-teman, please, gue pengen banget dengar prediksi kalian juga untuk semifinal di wilayah timur. Pastinya akan ada perubahan prediksi, nggak apa-apa. Makanya tadi gue bilang detik ini gue prediksi Knicks dan Boston Celtics. Nanti kalau amit-amit misalnya Jalen Brunson-nya cedera lah, atau misalnya Jason Tatum-nya kenapa lah, atau apa, nanti pasti prediksinya bisa berubah. Tapi nggak apa-apa, gue pengen dengar teman-teman prediksinya kira-kira di atas kertas, berdasarkan komposisi pemain, berdasarkan performance mereka sejauh ini di babak playoff seperti apa. Teman-teman mungkin bisa pilih 2 tim yang bakal melaju ke final wilayah timur. Gue akan siapin 1 giveaway voucher berlangganan gratis video platinum untuk 1 bulan gratis untuk untuk teman-teman yang nulis komen. Nggak perlu bener, nggak perlu salah, nanti dari semua komen-komennya itu bakal gue undi dan gue pilih 1 pemenang yang bakal mendapatkan voucher gratis dari video. Oke guys, segitu aja episode 61. Kita jumpa lagi di episode ngobrolin NBA selanjutnya. Karena sekarang sudah hari Jumat, tidak lupa saya mengucapkan have a nice weekend. Jangan lupa besok ada 2 game seru, Game 6 bro, ke Sacramento Kings lawan Golden State Warriors, dan juga Los Angeles Lakers akan berhadapan dengan Memphis Grizzlies. Apakah Lakers bisa menyelesaikan series ini? Apakah Golden State Warriors bisa menyelesaikan series ini? Kita lihat besok. Boleh nggak salah satu ada yang Game 7, please dong. Boleh ya, gue pengen bro ada Game 7. Ini belum ada nih dari kemarin Game 7 nih, 1 aja. Bebas deh, mau Lakers Memphis atau Warriors Kings, bebas, 1 aja, biar lamaan dikit gitu ya. Oke, segitu aja ya guys. Have a nice weekend. Thank you guys for watching. Jangan lupa kalau like dengan video-video gue, dengan konten-konten yang ada di channel ini, boleh di subscribe dan kasih tahu ke teman-teman kalian yang suka sama NBA. Oke, have a nice weekend. Thank you guys for watching. I'll see you guys on the next episode. I'm out.